Kita udah nggak boros lagi, membeli sesuatu harus promo, harus diskon, nggak nongkrong, nggak nongki, nggak boleh. Mindsetnya hemat, hemat, hemat. Berpikir bahwa hemat pangkal kaya. Kita sudah sangat disiplin dalam keuangan kita. Udah nggak membeli sesuatu karena konsumsi atau konsumtif pribadi aja. Kita berpikir untuk produktif dalam segala hal sesuatu. Tetapi kok ya uangnya gini-gini aja, saldonya kok naiknya tetap tipis ya. Wah, ini mungkin yang harus kita sadari. Kalau kita hanya sekedar berhemat aja, tanpa kita menyadari hal ini, kita hanya bikin stres kita, hanya menambah beban pikiran kita. Kita pengen mencapai sebuah target, tetapi ada hal yang salah di sini. Strategi yang kita gunain ini salah. Oke, di sini kita bakalan belajar bareng. Aku juga sedang belajar bahwa kalau hanya sekedar untuk berhemat aja, nggak boros, nggak lakuin yang namanya membeli barang karena konsumsi dan konsumtif aja, ya bakalan bikin kita malahan menambah stres, membuat diri kita ya terbebani. Padahal kita sudah sangat berhemat, pengen targetnya mencapai yang namanya financial freedom. Oke, kita bakalan lihat di sini apa sih kesalahan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan dalam strategi berhemat kita. Oke, hal yang paling pertama, kita terlalu fokus untuk berhemat dan lupa untuk naikin income. Rata-rata di Indonesia tuh gajinya 3 juta. UMR-nya 3 juta, rata-ratanya 3 juta. Bahkan ada 2 jutaan. Wow. Ini sangat-sangat sulit. Tapi biaya hidupnya bisa sampai 4 bahkan 6 juta rupiah. Wow. Gaji 3 juta atau 2 juta, biaya hidup sampai 4 dan 6 juta. It's amazing. Kamu tuh mau pengen nutupin ember yang bocor, padahal embernya udah retaknya sangat gede. Akhirnya nggak ketutup lah embernya. Orang rajin mau bekal, hemat listrik, tapi nggak ada strategi untuk naikin income. Makanya, sehingga kita mulai harus cari yang namanya side hustle. Ada begitu banyak side hustle yang bisa kita lakukan, yang bisa menghasilkan. Aku juga sedang mempelajari side hustle yang cocok untuk aku lakukan. Ya, contohnya kita bisa melakukan freelance, kecil-kecilan buat usaha, jual jasa, jual desain kan, jual foto, dan sebagainya. Dengan begitu, bisa naikin income, bukan hanya sekedar kita berhemat aja. Berfokus pada naikin income. Mindset hemat sama dengan aman. Dari hasil data yang aku temui bahwa rata-rata di Indonesia, literasi keuangan dan realitas yang terjadi bahwa masih sangat-sangat minim soal keuangan, yang sehingga realisirnya nggak sesuai ini untuk bisa mencapai target dalam kehidupan yang lebih sejahtera lagi, karena ada beberapa kesalahan dari persepsi mengenai pembelajaran keuangan. Sebagai contohnya, sebenarnya hemat itu bagus, tapi kalau misalnya kita berhemat sampai lupa makan, makannya diirit-iritin, proteinnya dikurang-kurangin, ya, dan hal-hal yang basic dalam makanan kita dikurangin, bukan bikin kita lebih sehat, malah bisa mendatangkan sakit bagi diri kita. Karena kita terlalu fokus untuk berhemat, untuk nahan makan, bisa-bisa mendatangkan sakit. Atau kita tidak mempunyai backup dalam sebuah kerjaan. Ketika kita kehilangan sebuah pekerjaan, sumber income hilang. Dan ketika hilang dan tidak punya sebuah dana darurat, ya bisa-bisa stres, bisa-bisa pusing untuk kita hidup nanti. Bagaimana untuk makan, bagaimana untuk kehidupan kita nanti. Mikirnya seperti itu, pasti bakalan stres. Wah, udah nggak punya kerjaan nih, gimana ini? Udah nggak pegang duit ini gimana? Bakalan naikin yang namanya kriminalitas. Dan ketika kita terkena sakit, kehilangan pekerjaan, tabungan yang kita simpan bisa
bakalan habis dalam sekejap kalau nggak punya backup pekerjaan lain atau side hustle. Maka di sini penting untuk kita punya yang namanya financial protection seperti dana darurat dan proteksi dalam keuangan asuransi. Yang ketiga itu kita hanya berfokus untuk berhemat tapi nggak investasi. Kalau kita nih hanya menabung di bank ya dan tidak memikirkan bahwa ada yang namanya sebuah inflasi, pemotongan di sebuah saldo rekening kita, ya bakalan uangnya bisa turun, menipis lah. Karena per tahun itu, kalau nggak salah, inflasi itu 3-4% per tahun. Dengan kita berinvestasi, bukan hanya sekedar berhemat dan menabung, bisa membantu menaikin yang namanya keuangan kita, karena dalam berinvestasi ada returnnya per bulan, per tahun, tergantung dari produk keuangan yang kita ambil dan kita pelajari. Yang paling penting adalah dengan berinvestasi pada produk keuangan yang kita mengerti, entah itu reksadana, obligasi, sukuk, saham, ataupun kripto yang kamu ketahui, sehingga harus dipelajarin dengan sebaik-baiknya. Oke, dengan kita telah mengetahui 3 kesalahan tersebut, kita bukannya sekedar berhemat, kita bisa bantuin untuk naikin yang namanya keuangan kita. Lebih tepat lagi, bukannya sekadar untuk berhemat aja, bikin stres aja, nahan-nahan sakit perut aja. Itu bisa bantuin kita. Bukan hanya sekedar glowing up diri kamu juga bisa growing up yourself. 3 kesalahan tersebut ya, seperti fokus hanya hemat aja, lupa nama income, hanya berfokus berhemat aja, nggak punya proteksi keuangan, dan nggak punya yang namanya investasi, berfokus pada tabungan aja. Jadi berhemat itu penting, tapi kalau salah strategi bisa salah juga ya kita dalam mencapai keuangan yang lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. So, gue Bro Rian, jangan lupa untuk menuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Jangan lupa subscribe. Thank you. Goodbye.